Legenda Mahabharata tidak hanya hidup dalam naskah kuno India. Di Indonesia, khususnya dalam tradisi pewayangan Jawa, kisah ini berkembang dengan ciri khas tersendiri. Salah satu tokoh yang paling dikenal adalah Gatotkaca, sosok ksatria perkasa yang digambarkan mampu terbang dan memiliki kekuatan luar biasa. Gatotkaca bukan sekadar tokoh fiksi. Dalam kebudayaan Jawa, ia menjadi simbol kepahlawanan, pengabdian, dan pengorbanan. Gatotkaca merupakan putra dari Bima, salah satu Pandawa, dengan Arimbi, putri kerajaan Pringgadani. Dari garis keturunan inilah, Gatotkaca lahir dengan kondisi fisik yang tidak biasa. Sejak dilahirkan, tubuh Gatotkaca dikenal sangat keras dan kebal terhadap senjata. Namun kondisi tersebut justru membuat proses kelahirannya mengalami kesulitan. Tali pusarnya tidak dapat diputus, sehingga nyawanya terancam. Peristiwa ini menjadi penanda awal bahwa Gatotkaca memiliki peran penting dalam kisah besar Mahabharata versi pewayangan Jawa. Melihat kondisi Gatotkaca, keluarga Pandawa memohon pertolongan kepada para dewa di Kahyangan. Dalam kisah pewayangan, para dewa kemudian turun tangan untuk menyelamatkan nyawa Gatotkaca. Sedikit kita akan rangkum apa itu para Bharata dan para Kurawa. Bharata adalah istilah besar untuk seluruh wangsa atau keturunan Raja Bharata. Artinya semua Pandawa dan Kurawa adalah sama-sama Bharata. Jadi Bharata itu adalah marga atau dinasti, bukan kubu. Sedangkan Pandawa adalah salah satu cabang Bharata. Berikut beberapa Pandawa yang sering kita dengar dalam legenda Gatotkaca, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Mereka adalah 5 bersaudara putra Pandu. Sebagai penjelasan alur, legenda Pandawa adalah Bharata atau bisa disebut cabang baik. Begitu pula dengan Kurawa yang juga masih termasuk cabang Bharata. Beberapa di antaranya yaitu Duryodhana dan saudara-saudaranya. Dalam legenda ini Kurawa dikisahkan sebagai Bharata cabang penentang Pandawa. Seperti ini ringkasan paling mudah yang akan bisa kita pahami dalam dan istilah artinya. Bharata adalah keturunan Raja Bharata, sedangkan Pandawa adalah cabang Bharata atau yang disebut 5 putra Pandu. Sedangkan Kurawa adalah cabang Bharata atau yang disebut 100 putra Dhritarashtra. Jadi kesimpulannya adalah, Pandawa bukanlah Kurawa. Tapi Pandawa dan Kurawa adalah Bharata. Tubuh Gatotkaca ditempa dengan pusaka-pusaka sakti milik para dewa. Proses ini menjadikan tulangnya sekeras baja dan ototnya sekuat kawat. Sejak saat itu, Gatotkaca memiliki kemampuan terbang tanpa sayap serta kekebalan terhadap berbagai jenis senjata. Dalam tradisi pewayangan Jawa, Gatotkaca kemudian dikenal sebagai ksatria langit, sosok yang memiliki kekuatan utama di medan perang.
Seiring bertambahnya usia, Gatotkaca tumbuh menjadi prajurit yang gagah dan setia. Ia dikenal sebagai ksatria yang selalu berada di garis depan untuk melindungi Pandawa. Kesaktiannya menjadikan Gatotkaca sebagai pelindung dari serangan udara dan kekuatan utama dalam pertempuran besar. Meski memiliki kekuatan luar biasa, Gatotkaca digambarkan tetap rendah hati dan patuh pada tugasnya sebagai ksatria. Karakter inilah yang membuat Gatotkaca menjadi tokoh penting dalam pertunjukan wayang kulit dan cerita rakyat Jawa. Peran Gatotkaca mencapai puncaknya dalam Perang Besar Bharatayuddha. Perang ini mempertemukan dua kubu besar, Pandawa dan Kurawa, dalam perebutan kekuasaan dan penegakan keadilan. Dalam pertempuran tersebut, Gatotkaca menjadi kekuatan utama Pandawa. Dari udara, ia menyerang pasukan Kurawa dengan sangat efektif. Kehadirannya disebut-sebut mampu mengubah jalannya peperangan. Serangan Gatotkaca membuat pasukan Kurawa mengalami kerugian besar dan menekan pergerakan lawan di medan tempur. Namun demikian, dalam kisah pewayangan Jawa, Gatotkaca akhirnya harus gugur di medan perang. Ia tewas akibat senjata sakti Kuntawijayadanu milik Adipati Karna. Senjata tersebut sejatinya disiapkan Karna untuk menghadapi Arjuna. Namun penggunaannya terhadap Gatotkaca menjadi titik balik dalam Perang Bharatayuddha. Kematian Gatotkaca bukan dipahami sebagai kekalahan. Sebaliknya, peristiwa ini dianggap sebagai bentuk pengorbanan seorang ksatria demi kepentingan yang lebih besar. Nilai keberanian, kesetiaan, dan pengabdian yang ditunjukkan Gatotkaca menjadi pesan moral yang terus diwariskan melalui seni pertunjukan wayang dan cerita rakyat. Kisah legenda Gatotkaca merupakan sebuah legenda yang akan selalu mengingatkan kita pada satu hal, bahwasanya seorang ksatria akan selalu hadir untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.